warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya GH Soliha. Saya adalah salah satu mahasiswi Prodi Manajemen Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang menarik untuk kita perbincangkan. Bagaimanakah sebenarnya wujud rumah sakit yang ideal? Ya, pelayanan rumah sakit yang ideal dapat diukur dengan cara yang sangat sederhana. Pelayanan rumah sakit yang ideal tercermin dari keramahan petugas, pelayanan yang cepat dan juga tepat, dan juga dokter yang selalu tersedia. Sedangkan jika dilihat dari segi sarana dan prasarana, pelayanan rumah sakit yang ideal dapat dilihat dari ketersediaan air yang cukup, tersedianya listrik, kamar mandi yang memadai, serta kelengkapan peralatan kesehatan. Selain itu, kondisi demografi pun juga tak luput menjadi sorotan karena dapat menentukan pelayanan rumah sakit yang ideal. Jarak tempuh, waktu, dan juga biaya dapat memotivasi masyarakat berkunjung ke rumah sakit untuk berobat. Pelayanan rumah sakit harus lebih efektif. Namun, pada prakteknya masih banyak pasien yang kurang puas dengan pelayanan yang diberikan karena tidak sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Maka dari itu, ada hal-hal yang harus diperhatikan agar pelayanan rumah sakit menjadi lebih meningkat. Yang pertama adalah ramah lingkungan. Sebagai tempat yang menjadi pusat untuk penyembuhan pasien, maka tentunya rumah sakit harus bisa dibangun dengan karakteristik yang baik. Dalam hal ini yang dimasukkan adalah rumah sakit tersebut dibangun dengan tatanan yang sesuai dengan perencanaan kota. Lalu juga harus baik terhadap lingkungan di sekitarnya. Jangan sampai adanya rumah sakit justru membuat lingkungan di sekitarnya merasakan kerugian. Ruangan di dalam rumah sakit harus cukup pencahayaan, sirkulasi udara yang cukup, menarik dipandang mata, dan yang paling penting adalah tidak menyeramkan. Karena kondisi psikis seorang pasien yang menderita penyakit juga harus penting untuk diperhatikan. Tentunya kita sendiri tidak akan merasa senang jika kita harus tinggal di ruangan yang pengap, gelap, dan juga kotor pada saat sakit, bukan? Yang kedua adalah mudah diakses. Karakteristik rumah sakit yang mudah diakses ini tidak hanya berkaitan dengan masyarakat yang untuk mudah menjangkaunya saja, namun juga harus bisa diakses oleh ambulan, pemadam kebakaran, transportasi umum, dan juga kendaraan servis. Sehingga jika ada hal-hal yang tidak kita duga, kendaraan-kendaraan tersebut bisa mengakses rumah sakit dengan mudah. Yang ketiga adalah staf dan peralatan yang memadai. Tidak hanya dari segi bangunannya saja, rumah sakit yang baik tentunya juga didukung oleh staf kesehatan serta peralatan yang memadai. Jumlah staf yang ada harus mencukupi untuk melayani semua pasien yang datang berobat. Tentunya tidak cukup dengan satu orang staf saja untuk mengatasi pasien. Demikian juga dengan para dokternya. Jumlah dokter harus bisa memadai untuk menyelenggarakan kegiatan berobat setiap harinya. Untuk soal peralatan rumah sakit, tentunya tiap rumah sakit ini berbeda-beda. Tidak semua rumah sakit memiliki peralatan yang canggih yang bisa digunakan untuk berobat. Namun, setidaknya setiap rumah sakit harus memiliki peralatan-peralatan medis yang umum untuk digunakan berobat. Yang keempat adalah tanggap teknologi.
Di era teknologi yang seperti ini, maka rumah sakit yang baik harus bisa tanggap akan teknologi. Rumah sakit yang baik saat ini harus memiliki sistem pelayanan rumah sakit berbasis online yang mampu memudahkan pasien untuk berobat dan juga mampu memudahkan staf rumah sakit untuk mengakses data di rumah sakit dengan lebih mudah. Sehingga dengan demikian rumah sakit itu benar-benar bisa menjadi mitra masyarakat dalam berobat dengan nyaman dan menjadikan staf rumah sakit juga bisa bekerja dengan lebih nyaman. Ya, itulah beberapa bagaimana cara kita mewujudkan rumah sakit yang ideal. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya GH Soliha pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.